Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate. Dan hari ini tuh kita bakal ngegibahin ya teman-teman, dan nge-review match bocah umur 8 tahun yang baru aja memecahkan rekor dunia. Namanya adalah Aswaj Kaushik. Dia adalah seorang anak yang lahir di India tapi sekolah dan hidup selama 6 tahun terakhir di Singapura teman-teman. Dan Kaushik ini baru aja mencatatkan sejarahnya sebagai pemain termuda yang mengalahkan seorang Grandmaster dalam pertandingan catur klasik. Padahal sebulan sebelumnya, rekor ini tuh baru aja dicetak oleh anak dari Serbia, yaitu Leonid Ivanovic yang berhasil mengalahkan Grandmaster Awonder Liang. Dan teman-teman bisa lihat juga di tabel ini, di mana mungkin ada nama-nama yang familiar ya, kayak Nodibek Abdusattorov, Vincent Keimer, Abhimanyu Misra, dan Pragnanda, yang masuk dalam top list pecatur termuda yang bisa ngalahin Grandmaster, teman-teman. Dan kita balik lagi ke Kaushik. Dia ini pada tahun 2022 juga pernah menjadi juara dunia Rapid Under 8 tahun pada tahun 2022 silam. Dan itu dia berarti masih 6 tahun ya, masih TKB teman-teman. Dan orang tuanya Kaushik ini bilang bahwa Kaushik ini belajar catur dari umur 4 tahun. Dia belajar sendiri teman-teman dari chess kit ya. Dan menariknya juga orang tuanya pun bahkan nggak bisa main catur teman-teman. Jadi sering Kaushik ini main katanya lawan kakek sama neneknya ya. Dan kini Kaushik itu bisa latihan sampai 7 jam sehari bermain catur sambil nyelesain ribuan puzzle teman-teman. Dan ini tuh katanya membantu banget dia karena Kaushik punya ingatan fotografi yang baik teman-teman. Dan kalian bisa juga lihat di sini ya, puzzle skornya itu sampai 50 teman-teman. Saya aja paling max ini cuman 45 ya, dan ini pun belum tentu base score-nya Kaushik. Mungkin dia kalau base score-nya bisa 70, 100 mungkin ya teman-teman. Oh ya, dan orang tuanya juga bilang kalau Kaushik ini mengejar targetnya sendiri. Jadi emang gak ada paksaan atau tekanan juga dari orang tuanya. Bahkan dia bilang bahwa rekor dunia ini cuman bonus katanya teman-teman. Dan terakhir di wawancara Surat Kabar Singapura, Kaushik ini bilang bahwa dia ingin mencapai target 2700 elo rating dan menjadi juara dunia. Dan tebak coba teman-teman, siapa idola dari Kaushik ini? Yap, bener banget. Idola dari Kaushik adalah Mikhail Tal teman-teman. Jadi emang nggak pernah salah ya, orang yang idolain Mikhail Tal ini udah pasti jago-jago ya teman-teman. Dan oke, kita langsung aja masuk ke review matchnya, di mana Kaushik ini berhasil mengalahkan Grandmaster Jacek Stopa ya teman-teman, mohon maaf, yang berusia 37 tahun teman-teman, di kejuaraan Burgdorfer Stadhaus Open di Switzerland. Ayo kita bedah. Oke teman-teman, kita udah ada di in-game ya, dan sekarang kita POV-nya sebagai Kaushik ya, Kaushik sebagai putih dan Jacek Stopa sebagai hitam teman-teman. Di sini tuh Kaushik membuka opening dengan E4 dibalas dengan D6, D4, kuda ke F6, kuda ke C3, E5, dan di sini ada kuda ke F3. Dilanjut dengan kuda B ke D7, dan di sini ada bishop ke C4 teman-teman. Dilanjut dengan bishop ke E7 dan ada castle, dan H3 teman-teman. Dilanjut di sini dengan pion ke petak C6 ini untuk mempersiapkan pion B-nya ya, ekspansi, tapi di sini langsung di stop dengan menggerakkan A4 teman-teman. Dilanjut dengan A5 ini juga buat ngestop dari Kaushik ekspansi di arah queen side. Lalu di sini dilanjut dengan rook ke petak E1, dilanjut dengan H6, dan di sini ada bishop ke A2. Dan teman-teman nanti lihat ya seberapa kuat bishop ini karena ini tuh ngepin dari kingnya teman-teman. Lalu dilanjut dengan rook ke petak E8, dan di sini ada bishop ke E3. Dilanjut dengan bishop ke F8. Kenapa bishopnya malah balik lagi ke sini? Ini tuh ngejaga ya, siapa tahu Kaushik tuh mau ke sini dan nge-sacrifice dari bishopnya teman-teman. Makanya penjagaan untuk pion ini tuh ditambah ya. Di sini dilanjut dengan queen ke petak D2, dan di sini ada queen ke C7. Dilanjut dengan kuda ke H4, ini jadi bisa milih ya, bisa ke sini atau ke sini karena tadi ya teman-teman ada pin. Makanya di sini dilanjut dengan kuda ke petak H7 dan dilanjut dengan kuda ke G6. Dilanjut dengan makan, dan di sini ada kuda ke petak C5 teman-teman. Dilanjutkan dengan push pion F ke F4. Ini tuh buat nge-ekspansi dari arah king side-nya ya. Lalu dilanjutkan di sini oleh Jacek Stopa dengan menggerakkan bishop ke E6. Jadi udah nggak kuat ya sama bishop ini, emang ngeganggu banget teman-teman. Dan hati-hati di sini karena pinnya udah hilang, jadi kudanya itu bisa dimakan teman-teman. Makanya di sini langsung aja kudanya itu makan dari bishopnya Jacek Stopa, dan di sini dilanjut dengan makan. Lalu dilanjut dengan F5, dan kalau kalian ada yang nanya, ini emang nggak bisa dimakan aja ya, bisa-bisa aja ya teman-teman. Ini bakal baik-baik aja, tapi Kaushik itu lebih memilih untuk nge-push pion F5-nya teman-teman. Jadi setelah push, makan, dan di sini ada
pion ke petak F6. Ini meskipun kelihatannya kayak ngelemahin dari bagian kingnya, tapi sebenarnya aman-aman aja teman-teman, karena yang bisa nge-skak dari arah diagonal ini cuman dari queennya ya, karena bishop yang tadi kan udah mati. Makanya di sini dilanjut dengan king ke petak F4, queen ke petak F4. Dan ini juga gerakan sebenarnya ada yang lebih bagus ya teman-teman, dengan nge-push pion E-nya. Kayak kelihatannya ini kan padahal dijaganya 4 kali ya teman-teman, tapi kalian nggak bisa ngambil pakai ini karena ininya bakal hanging, dan kalau misalnya diambil pakai ini bakal ngerusak struktur pion yang kuat di tengah ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja di sini. Di sini tuh dilanjutin dengan queen ke petak F4, dan di sini ada kuda ke petak D7 teman-teman. Dilanjut dengan kuda ke petak D1, kayaknya mau mempersiapkan untuk reroute ya teman-teman dari kudanya Kaushik. Nanti kita lihat ya reroute-nya ke arah mana. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke E5, ngesentralin dari kudanya. Dan di sini dilanjut dengan rook ke petak A3 teman-teman. Mungkin buat nyiapin ke sini, kita lihat nanti. Di sini dilanjut dengan king ke petak H7, dan di sini ada kuda ke petak F2 teman-teman. Dilanjut dengan queen ke petak F7, dan queen ke petak F7 ini cuma ada 2 ya teman-teman kemungkinannya, antara dia mau ke sini atau dia mau ke sini teman-teman. Pokoknya mau ngeaktifin dari queennya, karena tadi kan di sini kurang bagus ya teman-teman posisinya. Makanya dia ngeaktifin pilihannya antara ini atau ini teman-teman. Dan Kaushik langsung aja nge-counter ini dengan G4 teman-teman. Jadi nggak bisa ke sini, tapi pilihan ini jadi terbuka teman-teman. Bakal nyerang dari pion dan dari bishopnya ya. Makanya di sini langsung aja Stopa itu ngegerakin queen ke petak C4, dan di sini dan di sini ada queen ke petak D2 teman-teman, buat ngejaga dari bishop dan dari pionnya ya. Dan di sini tuh Jacek Stopa ngelanjutin dengan B6. Padahal di sini ada gerakan yang bagus teman-teman. Ini emang susah ya ditemuinnya. Emang mungkin harus pakai chess engine ya. Karena di sini tuh ada gerakan queen ke petak B3 teman-teman. B4 ya, sorry. Kenapa ini bagus banget? Yang pertama, kalau misalnya kalian tukeran di sini, ini misalnya rook kemana aja ya. Misalnya rook ke sini. Ini mouse-nya kenapa ya? Nah, rook ke sini. Ini tuh bakal kehilangan 1 pion teman-teman. Dan kalau misalnya kalian nggak mau, tukeran dari queen ya, terus misalnya ditutup pakai bishop, hati-hati ya teman-teman. Di sini ada fork. Dan kalau misalnya kalian tutupinnya nggak pakai, sorry teman-teman. Kalau misalnya kalian tutupinnya nggak pakai bishop tapi pakai rook, ini juga tetap bakal ada fork teman-teman, karena ini ke pin ya, jadi nggak bisa dimakan. Makanya di sini mungkin di posisi ini paling bagus mundurin dari queen ya, tapi tetap aja teman-teman bakal ada gerakan kuda ke petak D3 ya. Ini nggak bisa dimakan pakai queen karena masih ada yang jaga. Kalau bisa dimakan pakai ini bakal dapat dari bishopnya dan juga nyerang dari ini ya teman-teman. Jadi bakal lebih aktif dari Jacek Stopa. Dan kalau misalnya kalian serang queennya sekarang, ini tuh bakal bisa makan. Dan mungkin di sini dilanjutin dengan ini gerakan terbaiknya ya, buat nyerang dari sini dan nyerang juga dari kingnya. Dan tinggal ditutup aja teman-teman. Dan kalau misalnya lebih mau aktif lagi ya buat masukin ke sini, ini tinggal makan aja teman-teman. Dan setelah push ke sini pun ini bisa dijaga ya. Dan kalau misalnya kalian makan ini dimakan, dan ini bakal menang banget buat Jacek Stopa, bahkan sampai menang 2 pion ya. Tapi sayang banget Jacek Stopa itu nggak nemuin gerakan queen ke petak B4, dia lebih ngelanjutin dengan push pion ke B6 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan king ke G2, dan di sini ada rook ke A7 teman-teman. Lalu dilanjut dengan H4, dan di sini ini nggak ekspansi ya dari arah king side-nya, udah siap-siap mau nyerang kayaknya. Lalu di sini dilanjut dengan D5 teman-teman. Dilanjut dengan pion ke petak B3, ini disuruh milih ya, kamu mau kemana nih? Mau ke sini apa mau mundur katanya. Dan di sini tuh Jacek Stopa lebih memilih untuk ke arah B4 teman-teman. Jadi ngajak untuk trade, tapi sekarang beda ya teman-teman kayak tadi, karena ini posisinya bakal malah lebih menguntungkan untuk Kaushik teman-teman. Jadi di sini langsung aja Kaushik tuh makan, dan di sini rooknya mundur ke petak A1 teman-teman. Lalu di sini ada makan, dan di sini ada bishop makan kuda teman-teman, buat ngerusak dari struktur pionnya Kaushik ya. Struktur pionnya Stopa. Lalu di sini setelah makan ada kuda makan pion teman-teman. Lalu di sini tuh ada gerakan yang krusial banget, di mana ini tuh salah ya teman-teman. Ini tuh adalah blunder besar dari seorang Grandmaster Jacek Stopa, di mana dia itu malah makan pion di petak G4 teman-teman. Di gerakan ini kalau kalian yang mau tahu, ada gerakan yang terbaik. Ini sebenarnya emang udah kalah ya si Jacek Stopa ini, tapi cuman kalah 0,0 teman-teman kalau menurut Evalbar. Dan gerakan terbagus di sini tuh adalah dengan push pion teman-teman.
Dan kalau misalnya ini dilanjutin kemungkinan ya sama Kaushik dengan nge-push buat nyiapin dari skak. Dan setelah rook ke petak A5 buat nyerang dari pion ini teman-teman, misalnya skak ke sini, di sini tuh bakal ada kuda ke petak D6 teman-teman buat nyerang dari rooknya. Dan hati-hati ya, nggak bisa ke sini karena ntar bakal kena fork. Dan misalnya setelah ke sini mungkin ya Kaushik bakal ngelanjutin ke sini diserang 2 kali, jadi setelah makan meskipun ini equal tapi ini tuh bakal sedikit lebih menguntungkan kepada Kaushik ya teman-teman. Tapi sayang banget Stopa itu gagal menemukan gerakan itu ya teman-teman, dan dia itu lebih memilih untuk menggerakkan kuda mengambil pion. Sorry teman-teman, kuda mengambil pion di petak G4 teman-teman. Dan kenapa ini blunder? Aku pengen coba kasih waktu buat teman-teman 5 detik aja. Kira-kira di sini tuh gerakan yang paling bagus itu apa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selamat buat teman-teman yang nemuin, karena ini blunder yang aneh ya teman-teman sejujurnya untuk seorang ukuran Grandmaster, apalagi ini adalah classical match, ini 90 menit ya plus 30 detik increment. Tapi dia itu bisa blunder sebesar ini teman-teman. Mungkin yang ada di pikiran Jacek Stopa pada waktu itu, kalau misalnya cek pakai ke sini, ini kan lagi diserang ya teman-teman ke pin. Kalau misalnya dimakan pakai ini bisa pakai kuda, atau misalnya pakai, ya harus pakai kuda ya teman-teman. Kalau pakai pion ntar nggak ada yang ngejaga dari rooknya. Tapi kayaknya Jacek Stopa itu lupa kalau ngeskak tuh nggak harus cuman dari sini teman-teman, tapi bisa juga dari petak G5 teman-teman. Jadi setelah gerakan ini kayaknya dia baru sadar, aduh lupa kalau misalnya bisa di-skak juga dari sini, bukan cuman dari sini aja teman-teman. Makanya di sini dilanjut langsung dengan makan. Jadi udah kehilangan satu rook ya, tukeran rook dengan kuda ya teman-teman. Ini langsung posisinya menang jauh buat Kaushik. Tapi Jacek Stopa itu ngelanjutin teman-teman. Di sini dilanjut dengan kuda ke petak F6, lalu ada rook ke petak C8, G4, di sini ada rook makan pion, lalu dibalas dengan rook ke petak D7, dan di sini ada A5 teman-teman. Jadi nyiapin buat nge-push pion A-nya sampai ke ujungnya. Apalagi ini udah dijaga oleh rooknya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan rook cek, dan di sini ada king ke petak G3, dilanjut dengan rook ke petak D4, dan di sini ada rook makan kuda teman-teman. Jadi bahkan udah nggak peduli ya teman-teman, kehilangan rook pun nggak apa-apa karena ini bakal jadi queen teman-teman. Lalu di sini dilanjut setelah makan, dan di sini ada push lagi teman-teman. Rook mundur, push, dan rook ke A8. Jadi ini rooknya udah mati ya teman-teman. Dan di sini dilanjut dengan king makan pion teman-teman. Dilanjut dengan king ke G7, king ke F4, king ke F7, king ke E4, king ke E7, king ke D5. Dan di posisi inilah Jacek Stopa resign the game atau menyerah karena udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama kayak tadi udah dibilang ya bahwa rook ini tuh udah mati teman-teman, udah nggak bisa kemana-mana. Karena kalau misalnya pergi kemanapun ini bakal langsung skak ya, bakal langsung jadi queen. Dan ini kalau misalnya mau ngambil ke arah sini juga bakal telat teman-teman, karena misal mau ke arah sini buat ngambil dari pion ininya ya tinggal makan aja teman-teman. Setelah makan. Dan ini tuh bakal menang banget buat Kaushik dengan 2 pion ini teman-teman. Kalau misalnya ini diambil pun ya misalnya tukeran. Makanya itu aja game kita untuk hari ini, dimana seorang bocah umur 8 tahun yang super jago banget ya teman-teman bisa mengalahkan seorang Grandmaster. Jadi itu aja untuk video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah.